kali ini kami akan melakukan praktikum fisika dasar 3 dengan judul praktikum suhu dan kalor. Jadi dalam praktikum ini ada dua tujuan utama. Yang pertama itu mengidentifikasi hubungan kalor dengan suhu benda. Lalu tujuan yang kedua itu mengidentifikasi hubungan kalor dengan massa benda. Nah, sebelum kami melanjut pada kegiatan praktikum kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Verena Mersilija. Saya Lady Dayanajo. Saya Gisela Putri Ramudai Sinaga. Saya Zodorina Nima. Saya Yudhidana. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada tahap praktikum, akan dibacakan sedikit definisi singkat dari gambaran umum materi yang akan kami praktikumkan hari ini. Nah, untuk landasan teori di mana kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda, yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar. Begitu juga sebaliknya, jika suhunya rendah, maka kalor yang dikandung sedikit. Selanjutnya dalam praktikum kami kali ini ada beberapa alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini. Di sini alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama gelas beker, yang kedua termometer, yang ketiga ada bunset dan kawat kasa. Yang keempat itu ada kaki tiga, yang kelima statif, yang keenam pencatat waktu atau stopwatch, yang ketujuh tidak cair secukupnya, dan yang kedelapan itu pemantik. Oke, selanjutnya kami akan melakukan praktikum untuk percobaan yang pertama, yaitu pengaruh kalor terhadap suhu benda. Nah, di sini itu praktikumnya dilakukan dengan lama waktu yang berbeda dengan volume airnya tetap. Untuk volume airnya itu kami menggunakan 100 ml dengan variasi waktunya itu 90 detik dan 120 detik. Nah, baik, yang pertama isilah gelas beker dengan air 100 ml. Selanjutnya, panaskan air dengan pembakaran spiritus selama 90 detik. Lalu, ukurlah suhu air dengan termometer setelah benda dipanaskan. Ukurlah sampai 5 kali.
Selanjutnya, isilah gelas beker dengan air 100 ml. Lalu panaskan air dengan pembakaran spiritus selama 120 detik. Ukurlah sampai 5 kali dan isi hasil pada tabel.
percobaan kedua yaitu hubungan kalor dengan massa benda. Nah, jadi di sini kami akan melakukan variasi untuk volume cairan, volume fluida, tetapi dengan waktu yang tetap. Nah, di sini. Yang pertama, isilah gelas beker dengan air sebanyak 250 ml. Kemudian letakkan gelas kimia beker di atas kaki 3. Panaskan air dengan pembakaran spiritus selama waktu yang ditentukan, yaitu 90 detik. Lalu ukur kenaikan suhu setelah air dipanaskan dengan termometer.
Lalu yang kedua, isilah gelas beker dengan air 200 ml. Panaskan air dengan pembakaran spiritus selama 90 detik. Lalu ukurlah sampai 5 kali dan masukkan hasil pada tabel. Baik, di sini saya akan membacakan hasil percobaan yang sudah kami lakukan. Untuk percobaan yang pertama dengan lama waktu 90 detik dengan volume 100 ml. Yang pertama 85 derajat Fahrenheit, yang kedua 84,3 derajat Fahrenheit, yang ketiga 83 derajat Fahrenheit, yang keempat 82 derajat Fahrenheit, yang kelima 81 derajat Fahrenheit. Untuk percobaan yang kedua dengan volume 100 ml dan waktu 120 detik, yang pertama itu
103 derajat Fahrenheit, yang kedua 102,7 derajat Fahrenheit, yang ketiga 102 derajat Fahrenheit, yang keempat 101,6 derajat Fahrenheit, yang kelima 101 derajat Fahrenheit. Oke, untuk percobaan dengan variasi volume dengan waktu yang tetap. Yang pertama untuk volume 200 ml hasilnya didapatkan untuk tes pertama 84, yang kedua itu 83 derajat Fahrenheit, yang ketiga 82,6 derajat Fahrenheit, yang keempat 82,2 derajat Fahrenheit, dan yang kelima 82 derajat Fahrenheit. Lalu untuk variasi volume berikutnya yaitu 250 ml dengan waktu yang sama yakni 90 detik, didapatkan datanya yaitu yang pertama 83 derajat Fahrenheit, yang kedua 82,8 derajat Fahrenheit, lalu 82,4 derajat Fahrenheit, yang keempat 82 derajat Fahrenheit, dan yang data pengukuran yang kelima itu 80 derajat Fahrenheit. Jadi dari hasil percobaan kami dapat kami simpulkan bahwa semakin lama waktunya dan semakin sedikit volume cairannya, maka suhu yang didapatkannya juga semakin tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin sedikit waktunya dan semakin besar volumenya, maka suhu yang didapatkan semakin kecil. Oke, sekian hasil percobaan kami hari ini. Terima kasih.